cerita-cerita aja ke teman-teman apa sih yang udah kita lewatin selama tahun kenapa? Oh ini selama setahun kemarin, nggak setahun ya, akhir tahun kemarin apa yang terjadi sama kami berdua. Semoga yang udah kami lewatin ini bisa jadi pembelajaran yang terbaik buat teman-teman semua. Yang hari-hari ini mungkin kalian juga punya goal-goal yang bagus, kalian juga punya yang namanya pengen mencapai yang terbaik di Prudential. Nah, hari ini kita mau cerita aja teman-teman. Tapi kalau mau tanya, tanya aja. Mau diskusi, diskusi aja. Jangan malu-malu ya. Mau yang baru atau mau yang lama. Mau yang sedang lamanya, mau yang gue semua boleh aja, oke? Nah, apa sih yang Revin mau sharingin hari ini sama Westi? Boleh dibuka sih, Valen? Prepare to prevail. Berat nggak bahasanya? Berat ya? Nggak sih, gue artiin keterangan. Nah, tapi nggak ngerti ya. Gue juga sama sudah. Yang penting juga sama gue juga. Sebentar ini teksnya gimana ya? Prepare to prevail. Ini biar gue jelaskan dan karena pintar gue. Siap untuk mengatasi tantangan dan menang. Nah, siapa di sini yang kita mau menang, teman-teman? Oke, bagus, tinggi sekali Anda. Baru closing. Baru closing soalnya. Benar. Kesuksesan itu datang dari kesiapan yang konsisten dalam menghadapi segala tantangan. Pastinya kita di sini bakal ada yang namanya tantangan. Benar sih, berbisnis di Prudential nggak mungkin seindah di novel atau seindah di film-film drakor ya. Pasti akan ada aja nih batu kecil yang kita hadapi. Nah, sehingga saat hambatan takdir juga muncul, seseorang tetap bisa meraih kemenangan. Oh, gila nggak sih? Jadinya ketika tantangan kita tetap bisa berjuang, kita mau pengen tetap berkemenangan, gimana caranya? Nih, kita ceritain ke teman-teman deh, apa sih Revin sama Westi udah hadapin kemarin ketika ada tantangan. Oke? Nah, boleh next. Nah, start nih, mumpung masih awal-awal, kita masih Q1 nih. Ada yang namanya goals. Nah, Westi ini cocok nih buat para wanita nih, karena depan-depan wanita semua nih. Nah, cowok-cowok nih. Kita ngomongin goals, oke? Siapa teman-teman di awal tahun yang biasanya bikin goals, teman-teman? Nah, kebanyakan dari kita bikin goals ya. Sama Wesi juga nih, bikin goals, ditaruh di wallpaper. Waktu tahun 2024 kemarin, dari segi finance-nya pengen kayak gimana, dari segi kesehatan gimana, dari segi bisnis gimana. Nah, salah satunya di pekerjaan. Waktu itu tuh kita pengen salah satunya kalau di bidang penjualan kita pengen dapetin namanya Star Club, teman-teman. Di sini di Legacy kita tuh dibantu ya teman-teman untuk bisa growing nggak hanya di segi bisnis aja, tapi gimana spiritual kita bertumbuh, health-nya, finance, relationship, family, education. Nah ini semua ada di OCS ya teman-teman ya. Teman-teman bisa isi. Nah ini goals Nah, ini goals-nya Westi waktu itu di tahun 2024, pengennya gitu. Tapi goals hanyalah sekedar goals kalau kita nggak melakukan the action. Nah, boleh next nggak sih? Next. Nah, ternyata setelah kita sadari gitu ya, kita itu, Westi sama Revin itu banyak melakukan penundaan. Terus kita coba review ya, kita cek karena kita ini agent insurance, jadi kita mau nanya-nanya nih ke dokter spesialis otak nih, pengen tahu dong yang ngebedain otak orang yang suka menunda sama enggak gimana di scan di MRI-nya. Nah ternyata setelah kita cek gitu ya, ini perbedaan otak orang yang suka dan menunda itu seperti apa? Seperti ini. Nah, ini hasil MRI-nya ya. Ini otak orang normal yang nggak suka menunda, yang berarti itu bukan gua nih sama Revin. Ini orangnya ini fokus, dia yang mengontrolnya itu adalah orang si rasional, si pemikir rasional atau rational decision maker. Dia yang mengendalikan yang mengendalikan isi otak kita. Punya goals, punya tujuan, punya pengharapan yang besar. Nah, ini rational decision maker-nya yang memegang kendali utama. Nah, terus otak gua sama Revin gimana nih yang suka nunda? Nah, ternyata dari hasil MRI-nya itu, pas dicek orang yang suka menunda itu, ini. Ada si monyet, si monkey, teman-teman, ternyata. Ada instant gratification monkey. Si monyet ini tuh kerjanya adalah mengganggu si rational decision maker. Dia kenapa mengganggu? Karena dia itu di saat-saat waktu tertentu tuh dia karena si monkey ini yang di otaknya hanya fun,
Dan easy, dia tuh kadang suka mengganggu nih. Kayak misal kita nih di awal tahun, masih lama buat janji temunya nanti aja. Nah, itu karena ketika si rasional bilang, ini waktu yang tepat untuk bikin janji temu. Si monkey bilang, enggak, santuy dulu aja, masih lama. Nah, karena si rasional itu membuat keputusan logis dan bertanggung jawab, sedangkan si monkey ini senangnya fun dan easy. Pilih yang mudah, pilih yang gampang. Sedangkan otak rasional itu yang make sense. Nah, kalau di otaknya teman-teman, kalau pas dicek di MRI, mana yang lebih banyak dominannya? Yang monkey atau rasional? Siapa yang bilang monkey tadi? Aku juga loh. Jujur banget. Aduh, si monkey ini mengendalikan sekali ya. Langsung loh. Si monkey ini tuh dia itu selalu mengajak ke yang namanya dia itu selalu mengajak ke namanya dark tempat, ke kehidupan yang dark, teman-teman. Kelihatannya seru ya. Nonton Netflix dulu lah, nanti dulu lah, masih lama, akhir tahun, ini masih awal tahun, masih keburu. Sekarang bulan Februari, masih ada 10 bulan lagi. Santuy. Masih bisa main sama teman, atau sekarang kita nih mau, sebentar lagi kita mau capai China, nantilah masih keburu, pasti. Santuy aja. Kata si monkey ini nih, aduh, si monkeyku ini. Aduh. Nah, kadang si monkey sama si rasional ini tuh konflik, teman-teman. Yang satu pengen, jangan nih, kita harus konsisten. Tapi si monkey udah santai dulu aja. Nah, di tengah-tengah inilah yang menyebabkan seringkali kita konflik. Berbenturan hati nurani ini. Pengen jalan tapi capek, malas juga, santuy. Mana yang menang? Nah, kapan menurut teman-teman ini si monkey mengendalikan, bisa akhirnya beralih ke rasional yang mengendalikan? Di saat kapan menurut teman-teman? Mepet, benar. Ada lagi? Biasanya pas saat kapan si monkey yang tadinya full ambil alih, si rasional akhirnya udah gua aja. Nah, ternyata kita tuh punya sohib, teman-teman. Kita tuh, di dalam diri kita tuh, kita punya guardian angel. Asik, guardian angel. Yang teman-teman tidak sadari, kita punya guardian angel. Siapa guardian angel kita? Nah, ini ceritain dulu nih, waktu pencapaian, salah satu target kita kan kita pengen startup. Nah, dulu pas lagi kuliah, pas lagi bikin skripsi, aku juga tipe orang yang suka menunda. Nanti aja lah, jadi kerjainnya ding, dikit-dikit dulu aja. Pas awal tahun Januari lagi goal setting, waduh, lagi semangat 45, oke. Lama-lama kuang, liburan dulu, baru tinggal 3 bulan lagi, Dun, ini belum apa-apa nih, belum ngapa-ngapain, ternyata ini progresnya tuh ini kan kita tahun lalu ya. Kita tahun lalu ya, 2024. Nah, kita cerita ini tuh supaya pembelajaran, mumpung di awal tahun, biar teman-teman tuh semangat. Biar tidak mengulangi apa yang kita lalui waktu itu. Nah, ternyata kita dari goals itu kita baru capai 40%-nya dari Januari sampai September. 60%-nya lagi belum. Jadi ibaratnya teman-teman hari ini mau 300 untuk promosi AAB, berarti baru capai berapa? Tinggal sisa 3 bulan lagi kalau 60%-nya, 40%-nya itu 120 ya. 120 nih, berapa? Iya, 20 juta. Nah, ini sama, kita Januari sampai September terlalu santuy ini karena si monkey ini mendominasi otak kita. Nah, untuk mencapai goalnya itu masih sangat-sangat jauh. Nah, bersyukurnya kita punya yang namanya guardian angel. Siapa guardian angel kita? Nah, guardian angel itu datang ketika hard things datang. Ketika sesuatu yang berat itu terjadi. Ketika deadline mepet, ketika kita malu nih, nanti kalau kita nggak capai, kita dicemooh orang nih. Aduh, sesuatu yang kondisinya nggak nyaman. Itu yang membuat akhirnya, yang pegang kendali. Siapa ya guardian angels kita? Nah, ternyata the panic monster itulah yang jadi guardian angel kita, yang biasanya sedang tertidur, teman-teman. Dia tadinya tertidur, kebangun saat ada deadline. Saat mendekat, deadline-nya mendekat, terus
public embarrassment, kita malu nanti kalau nggak capai gimana ya. Ada Jill juga katanya, cantik extend ke sini. Ada lagi. Ica ada belanja ke sini. Kita tuh tahun lalu capai kemana? Ke Milan. Ada grup Milan yang belum dibubarkan, teman-teman. Grup Milan itu belum dibubarkan, grup extend Milan. Nah, di situ ada isinya Sarah, ada Jill, ada yang lain juga, Glenn. Wah, extend kemana nih? Oh my God. Itu mereka ngomong Juni di sana. Kita capai. Sedangkan kita waktu bulan Juni kayaknya baru 10% kali ya. Nah, itu pas lagi di chat itu salah satu si panic monster-nya mulai agak-agak. Bulan Juni mungkin dia baru muap doang. Nah, pas September dia kaget, shock sih. The panic monster-nya itu baru bangun, teman-teman. Nah, di setiap kita tuh ada yang namanya the panic monster, teman-teman. Yang tugasnya melindungi kita, ngasih tahu kita tuh punya tujuan besar, kita tuh punya goals, punya visi. Nah, monster ini membuat si penunda akhirnya bekerja keras dalam waktu yang sangat singkat. Seringkali tekanannya tinggi karena sudah mepet. Monster itu nggak datang ketika pas lagi santuy, lagi semua terkendali, semuanya sesuai dengan schedule. Nah, sayangnya teman-teman, seringkali ada orang yang merasa dirinya gagal. Ada dua jenis penundaan, teman-teman. Penundaan yang pertama itu yang terbatas waktu. Yang memang ada deadline-nya. Ketika misalnya kita mau China, itu ada deadline-nya. Tapi tergantung kita mau goals itu atau enggak. Kita merasa perlu nggak ya untuk capai? Kalau kita merasa itu bukan goals kita, panic monster nggak akan datang. Panic monster itu datang ketika deadline, anak harus masuk sekolah, dananya udah ada belum ya? Itu ada deadline-nya. Apalagi yang ada deadline-nya, teman-teman? Ketika kita harus bayar cicilan rumah. Nah, itu sesuatu yang ada deadline-nya. Itu panic monster-nya bisa muncul. Karena dibantu oleh debt collector, dibantu sama pasangan yang, aduh ini kumaha, ini belum bayar. Nah, itu panic monster-nya ada. Namun, ada yang kedua, ada yang panic monster-nya dia nggak akan bisa apa-apa, yaitu penundaan yang nggak terbatas waktu, penundaan yang nggak ada deadline-nya, penundaan yang kita nggak punya goals-nya, kita nggak punya goals untuk punya kehidupan yang lebih baik, kita nggak punya goals untuk kasih pensiun yang terbaik buat pasangan kita, kita nggak punya goals untuk ngasih pendidikan yang terbaik, kita nggak punya goals untuk ngejar mimpi atau memperbaiki hubungan kan nggak ada deadline ya teman-teman ya. Wow, pokoknya gue besok harus baikan, enggak. Atau kita nggak punya goals untuk kesehatan. Yang namanya kesehatan benar-benar nggak ada deadline ya. Kita mau kurus, pokoknya besok bulan depan kudu kurus, nggak ada deadline-nya. Nah, sayangnya. Sampai dua gitu ya. Apa? Kurus gitu. Kayak ini kita nih, pengennya kurus terus ya, tapi tuh kayak nggak ada deadline, sampai bosen tuh kayak si panic monster, ada lu malah basi. Nah, karena nggak pernah ada deadline ya, panic monster itu nggak muncul. Nah, itu yang sedih teman-teman. Kita nggak, sehingga seseorang tuh terus menunda tanpa batas waktu. Nah, teman-teman sendiri punya goals nggak sih yang benar-benar teman-teman pengen kejar, yang teman-teman pengen ada deadline-nya, yang bisa ngebantuin supaya si panic monster ini juga bisa muncul. Tapi kalau yang baik adalah panic monster nggak pernah ada, dia tetap tertidur aja, tapi kita tetap konsisten ngelakuin. Jangan menunggu panic monster muncul untuk mulai bergerak. Jika ada dalam hal penting dalam hidup, lakukan sebelum terlambat. Kapan? Sekarang. Nggak sekarang sih, itu menunda juga ya kalau nggak sekarang. Besok menunda juga ya. Nah, teman-teman, jangan biarin kita menunda, teman-teman. Goals-nya teman-teman untuk ada di sini kan, kalian udah invest waktu ya. Hari Senin, datang ke sini, dengerin Ignite, terus janji temu. Kalau misalnya kita nggak punya goals-nya, ya buat apa juga ada di sini, benar nggak sih? Pasti teman-teman ada di sini karena ada sesuatu yang teman-teman pengen kejar. Nah, ini yang terjadi sama Revin Westi. Jadi Januari sampai September itu kita santuy, teman-teman. Udahlah,
untuk jualan mah ntar aja. Baru teman-teman pas Oktober kita ngegas. Jelas kalau ibaratnya ini apa sih? Siapa nih? Son Goku mengeluarkan potensi terbaiknya ya teman-teman, karena panik ya, nih gimana nanti kalau gue nggak startup, gue malu nih, aduh gimana apa kata orang, gimana nanti income lagi turun. Nah seperti itu contohnya. Jadi pas Oktober itu kita 2 kali lipat dari kemampuan kita di luar nalar. Di bulan September nih misalnya 20 juta, kita jadi 40 juta. Di Desember mah udah over capacity. Udah sampai aduh tipes gitu teman-teman kalau dilakuin terus. Jangan ya teman-teman, bisa gila. Jangan ditiru ini. Nah, jadinya pas Januari sampai November tuh kita 58% teman-teman. Kalau misalnya lihat ini juga sebenarnya kayak aduh mustahil ya. Kayaknya nggak mungkin masa 11 bulan kita kerjain 60%, masih sisa 40%, kayaknya nggak mungkin. Nah, jadi ini lihat teman-teman, dari Januari ini kita 30, 38, 30, santuy. Oktober, November langsung 60, 50, jas. Berharap semuanya under control, semuanya kita bisa atasi teman-teman. Semua aman. Tapi teman-teman, ternyata meskipun ada si panic monster itu, hidup nggak selalu sesuai yang namanya ada pesanan. Pengennya pokoknya dari Januari sampai September kita santuy, Oktober November kita tinggal ngegas, gampil. Nah ternyata ada momen yang kita nggak bisa kontrol teman-teman. Nah di bulan Desember itu ada peristiwa besar yang terjadi di hidupnya kita. Kita nggak pernah kehilangan orang yang kita kasihi teman-teman. Baru momen ini teman-teman ternyata di Desember 2024 itu kita kehilangan papanya Revin teman-teman. Dan itu benar-benar sedih ya teman-teman ya. Jadi Desember berpulang, tapi di bulan Novembernya udah mulai agak balik rumah sakit dan lain-lain. Nah jadi yang kita mau cerita di sini, ada hal di luar kendali teman-teman. Meskipun kita udah prepare, tapi ada hal di luar kontrol yang kita nggak bisa apa-apa. Nah ini Q4 drop, pulang balik rumah sakit, dan 7 Desember itu berpulang teman-teman. Dengan keadaan kita pencapaian masih jauh banget. Dan pada saat itu kita bilang ya udahlah, nggak usah kejar aja. Ya, banyak orang juga bilang katanya udah saatnya istirahat. Nikmatin dulu aja waktu-waktu lu katanya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa ya, orang sangat memaklumi. Karena baru aja ditinggal berpulang. Pastinya orang akan maklum ketika kita kehilangan orang yang kita kasih. Nah, tapi balik lagi kita punya respon yang berbeda. Boleh kita. Nah, bersyukurnya kita kan kalau setiap orang tuh manusia itu punya yang namanya kemampuan beradaptasi, teman-teman. Jadi ketika kita ngadapin masalah juga, ada yang namanya tuh kemampuan kita untuk balik, comeback lagi. Nah, itu ada yang namanya responsibility, teman-teman. Responsibility itu kalau kita pecahin, kemampuan memilih untuk meresponi kehidupan. Meskipun kondisi lagi nggak gampang waktu itu, cuman karena ada responsibility inilah yang akhirnya putusin buat gue, mau itu gue harus berjuang lagi di sini. Sedih gitu ya, cuman beberapa orang waktu gue ke Legacy waktu itu bilang semua, ya udah lu nggak apa-apa, istirahat dulu aja, kayak memaklumi kondisi yang gue alami waktu itu. Cuma waktu itu gue mikir kalau gue berhenti di sini kayaknya ada yang salah, karena waktu itu almarhum bokap gue tuh bilang ke gue katanya, sebelum meninggal tuh tepat 3 hari sebelum meninggal, bokap gue selalu nanya gue Pin gimana startup, ini mah gue Pin kan, Pin startup gimana, udah beres belum? Gue tuh langsung bilang ini, belum Pak. Dalam hati gue waktu itu gue kondisi lagi agak kesel masih papa. Kenapa coba? Soalnya papa tuh nggak mau minum obat, udah sering obat, terus tuh gue temenin terus gue ke rumah sakit, gue agak dongkol situ sebenarnya. Tapi tau kondisi kayak gitu, gue akan kayak gitu loh ya, harusnya mah ya. Itu bilang jangan malu-maluin gue lah, Pin, kejar tuh startupnya. Dalam hati gue, ya katanya gitu. Gue tuh jagain papa, ya udah sampai saat itu udah aja. Pas tanggal 7 Desember itu berpulang, gue tuh mikir mau itu. Si papa ngomong terakhir kali dia bilang ke gue, jangan malu-maluin gue untuk ngedapat startup. Gue bilang ke si Westi, gila aja pesan terakhir nih si papa deh. Mau nggak mau itu harus kita kejar. Jadi udah sisa berapa ya? Tanggal 12 Desember ya itu ya startnya. Waktu itu kan ketika
saat berpulang itu papa kan di Lampung, jadi di Pangandaran. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal seminggu itu kita benar-benar nggak ada waktu buat ini. Nggak ada waktu untuk ya bilang benar-benar kumpul sama keluarga, sama mama. Dan start langsung 12 Desember ketemu orang lagi kita. Nah itu salah satu kemampuan untuk kita responsibility kondisi yang ada. Tapi sayang teman-teman, manusia juga bisa menolak si responsibility ini, teman-teman. Bisa aja. Kalau menolak intinya apa? Muncul dua ini, teman-teman. Excuse, mencari alasan. Ya nggak apa-apa, kan gue lagi berkabung sekarang ini. Ya nanti aja lah, masih ada tahun depan. Atau bisa juga accuse, nyalain orang lain. Ya namanya juga apa lagi meninggal ya. Kenapa gue mesti berjuang? Gue nikmatin kondisi gue, bisa aja teman-teman. Angkanya juga jauh banget kayaknya secara manusia mah nggak mungkin. Karena dalam histori kita berdua tahun kemarin itu belum pernah ngajar dalam setahun sebulan sebesar itu belum pernah, gitu, rekor kita nggak ada. Nah tapi bersyukurnya sekali lagi teman-teman, ada salah satu yang bisa ngebantuin kita tuh bisa lolos adalah kenapa ada orang-orang di belakang kita, komunitas kita ini. Ya. Bersyukur banget teman-teman, kita ada di komunitas legacy teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak sih waktu itu Pak Andre pernah sharing ini teman-teman, why we need other people, kenapa kita butuh bantuan orang lain. Nah pas lagi Pak Andre dengar, oh ya bener bagus, tapi kita nggak relate teman-teman, nggak bisa ngerasain enggak nih kayak gini. Nah ternyata benar, yang pertama I need others to walk with me. Kita itu butuh orang lain untuk berjalan bersama dengan kita. Ketika yang menyemangati kita, yang ngasih tahu, Westi, Revin, lu perlu capai ini, yuk kita bareng-bareng capai. I need others to watch out for me. Yang ngingetin, gile lu, ini udah bulan September, lu ngapain aja, nggak ngapa-ngapain. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman ada di bisnis selain di sini, ada nggak sih yang ngingetin kalau teman-teman bisnisnya lagi nggak bagus? Lu teh, aduh, jangan kayak gitu, seharusnya jangan posting kayak gitu, lu teh, kuduna. Salah, lu tuh marketnya jangan ke sini. Ada nggak yang ngingetin? Nggak ada. Nah, di sini ada yang ngingetin. I need others to wait for me and to weep with me. Ada orang-orang yang ketika kita lagi dalam keadaan jatuh, mereka ada di samping kita, yang ikut nangis bareng sama kita. Ada yang menyemangatin, ngasih kekuatan. It's okay, ada waktunya. Segala sesuatu tuh ada waktunya bekerja, ada waktunya lu istirahat, ada waktunya berkabung. Dan I need others to testify with me. Kita butuh orang lain tuh untuk meyakinkan kita, oh iya ya, seperti kita lagi ada cerita di saat ini di sini tuh, untuk bisa jadi testify teman-teman, bisa jadi penguatan, oh iya ya, ada orang yang ketika di saat kelihatannya nggak mungkin, dia bisa capai. Nah, kenapa kita perlu ada di sistem tuh karena itu teman-teman, untuk ngebantuin kita, ngingetin, dengerin cerita. Mungkin ketika kita lagi down, ada klaim yang nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan keinginan kita gitu, pengennya klaimnya disetujui, ternyata enggak. Nah tapi ketika kita dengar testimoni orang, dengerin tadi Erik cerita bahwa ketika klaimnya ditolak terus tiba-tiba bisa di-appeal, itu jadi kita punya punya confident. Ketika ada orang yang tadinya kayak Ica, dia kemarin closing ya di grup circle, cerita bahwa yang dia closing itu orang yang dia nggak kenal sebelumnya ya, orang yang nggak dikenal, terus jalin hubungan dan akhirnya closing. Oh ternyata punya pengharapan ya buat orang-orang tuh untuk kita memulai, kita jadi punya punya komunitas baru, punya nasabah baru, punya kenalan baru, itu memungkinkan. I need other to testify with me. Nah pada saat momen-momen duka itu bersyukur banget di legacy itu ada orang-orang yang kita anggap sekarang udah jadi sebagai keluarga yang ada di saat kita lagi down. Jadi ini pas lagi berkabung, pas lagi ignite kayak gini nih, hari Sabtu berpulang, hari Senin pas lagi ignite itu semua teman-teman pada datang. Jadi dari ignite kayaknya leader-leader semua datang yang ceritain, jadinya kita nggak sedih, yang nge-support kita, udahlah lu nggak usah, tenang aja, nggak usah mikirin kerjaan dulu, ada yang backup dan lain-lain. Nah itu bersyukur banget ada teman-teman legacy ya. Kalau nggak ada, wah kita juga kayaknya hancur. Kayaknya udahlah, kita menyerah. Nah boleh next. Nah ini juga ya, salah satunya
kayak kita tuh waktu itu Mak Koarea tuh sempet kayak kan ada satu sesi waktu itu training siapa ya yang berdoa bareng tuh Ya, terakhir berdoa Ko bareng Andre kita ya. nggak sih teman-teman ada yang berdoa bareng? Eh, Ada nggak waktu itu? ada nggak ya atau kelas leader kayaknya itu ya? Kelas leader. Gitu kan. Nah, itu tuh nggak tahu pas aja gitu kita bertiga tuh lagi berdoa bareng disuruh berdoa bareng bertiga gue masih Koarea ya Kita berdoa nangis bareng bareng ya. kita nangis bareng di situ karena waktu itu Korea juga masih jauh sama kita bareng ya. Masih jauh ya kita saling menguatkan kita bisa ya kita sambil nangis gitu. Karena Korea belum pernah tidak pernah star club ya. Jadi pasti tekanannya juga besar kayak embarrassment itu si panic monster si takut embarrassmentnya juga pasti gede banget ya. Nah ini makanya saya Korea tuh selalu ingetin kita yes katanya Westi udah berusaha banget doa pagi gue udah doain dan Tuhan mau bantu Revin ada kesabaran semangat harapan. So, ini selalu nanyain kita ya, kalau minggu lalu kita ketemuan selalu doain, jadi buat kalian SC tahun 2024 ini ya. Nah, itu tuh berarti ternyata semangat dari teman-teman itu tuh berarti loh. Berarti kita banget. Pernah tahu kondisi yang terjadi hatinya teman kita itu lagi kayak gimana. Bersyukur teman-teman ada grup circle. Nah, teman-teman tuh perlu aktif tuh karena apa? Karena kita nggak pernah tahu postingan kita, semangatnya kita itu ternyata berpengaruh buat orang tuh yang tadinya nggak bergerak jadi mau bergerak. Orang jadi punya pengharapan. Nah itu berarti banget teman-teman. Jadi bukan buat diri kita sendiri, ternyata dampaknya itu buat orang lain. Karena kita nggak pernah tahu lagi musim kehidupan apa yang lagi dia lalui. Betul. Mungkin dia habis ditolak orang, lagi down, ternyata lihat ada yang ngabarin, semangat ya, gue juga habis ketemu sama orang ini, gue udah kenal orangnya udah 3 tahun yang lalu, dan dia baru akhirnya mau diambil sama gue. Itu kan benar-benar jadi pengharapan ya, kayak gila, ya 3 tahun, gue baru ketemu sekali kok gue udah down ya. Nah itu tuh jadi penguat ya, komunitas itu jadi penguat, dan cuma ada di sini sih aku yakin ya yang bisa ngasih support, padahal nggak berpengaruh API ke dia, nggak ngaruh income ke dia. Terus kontes-kontes dari legacy nih seperti ke China, terus yang Project Circle dapat duit, itu leader-leader teman-teman Ko Andre kasih itu buat nyemangatin kalian, yang semangat kalian, yang jadi terbakar kalian, tapi yang mau bayar harganya orang lain itu kan berarti gila. Di sini gimana supportnya benar-benar keren banget ya, buat kemajuan kalian tuh mereka fasilitasi. Ini ada lagi yang lainnya ya. Nah tadi tuh, Kobeca udah naik ke atas ya. Kobeca tuh tipenya orangnya, gue baru sadar sih tahun lalu itu. Dia tuh kan kalau ngomong sama gue tuh keras banget loh. Aduh, kata-katanya tuh menusuk banget gitu. Tapi gue ngerti, isi hatinya tuh baik banget loh dia tuh. Kobeca itu ya, akhir tahun kemarin itu selalu nanyain gue loh. Gue lagi gimana. Setiap kali gue ada ngepost apa ya, dia selalu komen, wih, lagi. Itu atau di gue posting apa lagi 20 Desember, semangat, kata dia tuh. Kobeca itu dibalik wajahnya angkum ya. Tapi dia tuh baik banget loh, dia selalu ingetin gue, bahkan sampai berapa lagi kita mendekat dari 180 tanggal 20 Desember aduh 180 lagi. Nah, terus udah bingung udah nggak tahu harus kemana lagi gitu, udah akhir tahun udah tinggal berapa hari lagi, 10 hari lagi loh teman-teman. Terus 27 Desember akhirnya perjuangan kita gue masuk, orang kalau gue kabarin dia gue bilang kok nih beres ya katanya. Setengah bulan 300 juta itu namanya lagi mencobai Tuhan. Jangan ya. Ini tuh karena gue lagi baik, kalau nggak mah ada ya disentil ya. Ini keterlaluan ini namanya. Ada lagi orang lain ini sobat kita si Ko Martin nih. Ko Martin tuh entah gimana dia tuh kan pengen banget kita tuh startup pada tahun lalu tuh, dia ngajar terus setiap hari gitu, ngajarin terus mana ada yang case-case kita sisa berapa dia kasih tahu ini 167 juta lagi yang mulia 17 Desember. Yang mau nangis sebenarnya. Mau nangis sebenarnya. Tidur nggak bisa ya, benar-benar panik ya. Benar panik. Tim kita nih Sarah nih yang tadi ada di grup Milan itu loh. Dia juga sering nanyain dia, Wes jangan sampai gue pergi sendirian, katanya selalu gitu dia mah. Pokoknya harus pergi bareng. Jadi teman-teman bayangin teman-teman, legacy itu sebegitu solidnya teman-teman.
ketika lu belum mencapai sesuatu, gue yakin nih ketika kita berdua mencapai startup pun mereka nggak dapat keuntungan dari kita loh. Benar nggak sih? Cuman ketika kita dalam proses mengajarnya itu banyak orang yang care sama kita. Banyak banget, gue juga bingung sampai kenapa gue baru sadar orang-orang legacy itu ternyata sebegininya care sama kita tuh hebat banget sih gue. That's why komunitas legacy menurut gue sih itu yang nyelamatin kita berdua ya. Ada orang-orang yang walk with me ya. Kita ngerasa meskipun kita ketemu orangnya emang sendiri, tapi ketika kita bisa berjalannya bareng-bareng. Ada yang ngingetin, lu udah sampai berapa? Kan nggak seru ya? Seru nggak sih teman-teman ke China? Seru. Lalu cuma sendiri doang ke China, jadi nggak seru kan? Tapi kalau misalnya yang ikutan banyak kan jadi seru. Butuh teman-teman juga support yang lain, ya rame. Kalau misalnya yang perginya banyak, menguntungkan kalian juga nanti pada akhirnya ketika kita mau merekrut, asik ya vibes-nya, nggak sendiri di China-nya gitu, tapi rame-rame. Nah itu teman-teman, ada orang yang walk with me. Teman-teman bisa jadi pribadi yang mau ngajak teman sebelahnya untuk jalan bersama. Watch out kalau misalnya lu belum loh. Dan teman-teman juga perlu terima masukan ya ketika kamu belum, yuk kita capai, karena kan tujuannya untuk kita sama-sama ya. Masa si Ica dibiarkan sendiri? Kasihan gak ada yang fotoin dia. Gak bisa dia. Gak ada yang mau. Itu kan kalau mau dibiarin, nggak ada. Siapa masa minta orang lain kan nggak susah kendala masa. Tapi kan kalau banyak kan bisa. Kan si Ica suka ya video ala-ala nggak ngeliat gitu. Kalau sendiri kan nggak lucu ya. Tapi kalau ya ada itu. Kasihan nanti nggak ada yang ngevideoin dia lagi pura-pura jalan gitu. Kan kasihan kan. Masa sih teman-teman membiarin teman sebelahnya teman-teman berangkat ke China sendiri, so sad teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah ini akhirnya kerja 12 hari kerja teman-teman. Ini tapi sekali lagi ini contoh yang nggak benar ya teman-teman ya. Cerita di sini bukan kita ngasih lihat kerja dalam 12 harinya. Bukan. Salah. Contoh yang salah itu seperti ini teman-teman. Nggak boleh ditiru karena ini melawan hukum alam. Sekali mungkin berhasil, udahnya kata Tuhan gila lu kurang ajar. Ya. Nah ini jadi dapat 50%-nya dikejar dalam waktu 15 hari. Itu nggak baik ya. Nggak baik. Mumpung teman-teman ini sekarang masih bulan Februari teman-teman, jangan coba kita bangunkan sedikit lah itu si panic monsternya ya. Jadi sebenarnya teman-teman artinya kan kita bisa ya, bener nggak sih sebulan aja ngejar segitu? Kenapa kita nggak dari awal aja kita coba ngejar kayak gini gitu? Benar. Yang kita pelajari itu bener juga ya, kita aja mampu sendiri sebulan. Kenapa kita nggak coba dari awal kayak gini? Kalau dibalik kan kayaknya lebih seru ya. Iya. Kalau ini Januari itu mungkin lebih enak sih teman-teman ya. Di sini teman-teman sedang apa? Holiday. Christmasnya asik ya, nggak? Betul. Ini doanya makin kenceng gitu kan. Betul. Di sini aduh bisa liburan. Ica udah ke KL waktu itu ya. Congrats. Doa kita masih nangis. Itu nggak asik teman-teman. Tapi kalau teman-teman di sini udah capai Bali, asik banget. Udah ke China, itu asik banget teman-teman. Jadi punya standar yang bagus. Kalau ini kan si panic monsternya ngereok, teman-teman udah lagi lari kencang, udah ngancurin, udah kaget dia langsung ya. Nah itu teman-teman. Nah ini ya akhirnya kita kecapai, tapi ini cara yang tidak benar. Kalau bisa dibalik ya teman-teman ya. Ini kondisi di bawah ini jadi karena awal tahunnya kita. Oke. Nah tentunya pasti setelah kita kecapai ada orang-orang yang tadinya masih jauh juga, kita jadi bisa bantu. Tadi seperti kata Wasi bilang, kita bisa nge-testify teman-teman hari ini, tapi waktu itu juga kita jadi bisa bantuin orang tanpa nggak langsung. Dan ada juga salah satu orang delegasi juga yang berdampak karena kita mesti ngejar teman-teman. Nah orangnya adalah ini. Contohnya ini adalah Putri teman-teman. Jadi Jumat di 27 Desember teman-teman, 27 Desember ya, berarti berapa hari lagi? 4 hari lagi. Masih kurang 90 juta. Jadi dari Januari itu dari Desember tuh dia kurang kayaknya 100-an ya, 120-an. Tiap ketemu enggak ngejar. Banyak case yang itu juga kan ya, case yang bakal nggak mau ngejar, udah kayaknya nggak mungkin. Tapi teh kemuan Putri, gua doain ya lu ada kreativitas, lu ada semangat buat kejar. Akhirnya ini 27 Desember kurang berapa masih 90. Aduh greget soalnya
nggak gede tapi nggak kecil gitu ya. Coba aku lihat-lihat lagi, coba deh aku lihat-lihat lagi deh siapa yang bisa diubah. Jadi waktu itu habis pas lagi 27 Desember apa sih? Oh hari Minggu, hari Minggu kita ketemu di gereja itu, si Putri udah mukanya udah nggak asem banget. Udah atau juga dia udah diam, udah asem banget. Kita baru pertama kali lihat Putri itu ternyata bukan Putri ini ya. Putri itu ya mukanya tuh kayak gila, nggak diem banget ya. Kayak nggak senyum, nggak apa. Nah ternyata pas tanggal 27 itu habis ini kemana? Aku mau ke Jakarta. Langsung dia. Belum tahu orangnya, belum pernah ketemu, belum, maksudnya belum, ini perjumpaan pertamanya 27 Desember teman-teman, dia kejar sampai dia membatalkan travelnya, ternyata ngobrolnya masih panjang, jadi dia reschedule, dipanjangin lagi jadwalnya, dan ternyata dia juga sama nih 31 Desember dia kirimin. Detik-detik akhir ini. Jangan ya deh ya. Ini benar-benar nggak enak teman-teman, nggak bisa tidur, orang udah mikirin beli kembang api, masak barbeque apa, nah ini enggak nih gua rasa nih orang ini. Ini hari Jumat kemarin aku jadi bersemangat kejar padahal udah mau kemarin. Nah, gimana semangat perhatian dari teman-teman itu teh berpengaruh, bisa mengubah beliefnya dia, confidence-nya dia gitu. Kalau misalnya sekarang kita ada di grup yang bisa saling menguatkan, asik banget kalau ternyata bisa jadi dampak buat orang lain. Jadi oh iya, gue jadinya nggak pergi sendiri, gue ada teman lain nih. Asiknya ternyata ketika apa yang kita kasih semangat tuh bisa nyemangatin dia, yang tadinya nggak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Nah itu bukannya salah satu value-nya legacy kayak gitu ya di sini. Jadi kayak semua teman-teman saling mengerti di grup ya, di grup circle, di grupnya leader teman-teman. Fasilitas sudah ada, circle. Ada fasilitator juga, teman-teman bisa tanya, aktif itu tuh sumber resource yang sangat bagus loh, bisa dimanfaatin. Bayangin fasilitator itu punya tim teman-teman, tapi mau care sama kalian, mau nanyain, mau nyemangatin. Nah dari situ kan teman-teman bisa belajar bahwa ternyata di sini tuh nggak hanya mementingkan diri sendiri loh, dia juga nyemangat kita juga bisa nyemangatin orang lain. Dua arah ya. Nah dari kasus tadi teman-teman, menurut teman-teman mana yang lebih prioritas nih, sesuatu yang darurat atau sesuatu yang penting? Darurat. Siapa yang menurut teman-teman sesuatu yang penting? Siapa yang menurut teman-teman sesuatu yang darurat? Dua-duanya benar ya teman-teman. Kalau sebagai pebisnis prudensial kita kan harus terbiasa, ya benar, nggak ada yang salah. Nah teman-teman, mana yang lebih priority? Ternyata yang lebih priority adalah para orang yang keren, orang yang wise. Apa teman-teman? Adalah orang yang nggak pernah ada di situasi darurat, karena dia selalu mengantisipasi diri untuk selalu berada di mimpinya dia. Karena prioritasnya jelas, gue mau ini, jadi gue udah tahu nih, gue mau capai pro A, B. Jadi gue tahu tiap bulannya gue perlu ketemu orang berapa, perlu API berapa. Kamu ada di situasi darurat karena kamu nggak pernah mementingkan apa yang kamu anggap penting. Nah ini yang terjadi sama kita tahun lalu teman-teman, kita menganggap kita terlalu santuy ya, menyepelekan, jadinya kita berada di situasi darurat. Kalau Kevin sama Westi nih kerja dari awal tahun konsisten, terjadi nggak teman-teman panik di akhir tahun? Enggak. Ada keadaan darurat nggak? Enggak. Tiba-tiba terjadi musibah yang nggak diinginkan, tetap bisa terlewati nggak? Bisa. Tapi karena lagi-lagi ya kita nggak mengantisipasi itu, kita nggak punya prioritas jelas, akhirnya kita ada di situasi darurat. Jadi kita perlu belajar setiap harinya apa sih yang jadi prioritas kita, mana yang mendekatkan sama tujuan kita atau enggak. Kalau gua nonton Netflix mendekatkan tujuan sama kita, tujuan kita atau enggak ya. Kalau kita santuy-santuy aja mendekatkan, rebahan dulu sebentar, mendekatkan kita sama tujuan nggak ya.
scrolling IG 5 menit yang jadinya 1 jam mendekatkan kita sama tujuan nggak ya? Berani ngontak orang itu mendekatkan kita sama tujuan atau enggak ya? Nah itu teman-teman. Nah ini bagus teman-teman. Tadi kan kita udah ceritain tuh gimana pengejaran kita tahun kemarin. Nah ternyata teman-teman ada cara-cara nih, kita kasih kuncinya sekarang gimana biar kondisinya nih nggak kayak kondisi kemarin kita di Desember melesat melejit kencang, tapi teh di bulan-bulan sebelumnya kok ngekok. Nah ternyata ada caranya. Ini tuh survei langsung dari Harvard loh, 1.300 alumni Harvard Business. Jadi dia cari tahu tuh buat skill apa yang perlu wajib dimiliki seorang business owner biar bisnisnya itu tetap berjalan bagus dan bisa berhasil. Ini Harvard berarti lebih ini orang-orang pintar ya. Teruji. Orang-orang yang punya pengusaha sukses di bawah 45 tahun dengan pendapatan jutaan dolar. Jadi dia udah approve dipakai sama orang-orang tersebut. Nih dia pasti wawancara. Ini ada 7 skill yang wajib kalau untuk menjadi business owner yang sukses. Betul. Yang satu teman-teman punya visi dan influence. Kan Andre sering bilang ya, seberapa besar kesuksesan kamu, siapa anak Andre? Oh ini Indra sama Meldi ya. Seberapa besar kesuksesan kamu? Tergantung seberapa besar visinya kamu. Nah makanya kita perlu punya yang namanya goal di sini. Dan kemampuan menginfluence ya. Betul, dan kemampuan menginfluence. Orang-orang banyak dilihat, apa namanya, kalau menginfluence berarti orang-orang banyak yang melihat kita tuh, oh ternyata dia benar ya di bisnis ini ya. Oh dia benar ya serius ya bisnis ini ya. Tapi itu balik lagi karena kita punya visi yang kuat dan leadership skill yang kuat ya. Betul. Yang kedua, nyaman sama hal nggak pasti. Maksudnya gimana kok nyaman sama hal nggak pasti? Kan ada 2 ya. Mindset kita tuh apa? Fixed mindset dan growth mindset. Nah, yang perlu tekanin dalam otak kita adalah mindset kita adalah kita perlu punya growth mindset terus teman-teman. Kita pengen bertumbuh di sini, nggak stuck dalam buka wawasan kita. Udahlah, ada gue memang dulunya background gue dulu marketing, gue datang ke sini ya udah, kayak gue perlu belajar, gue mah segini aja udah cukup kok, gue udah yakin gue bisa berhasil. Gue dulu background gue MC, gue udah jago ngomong, nggak usah dengerin lagi lah kas-kas. Tapi kita perlu punya mindset, growth mindset teman-teman. Repricing contohnya juga repricing juga oke ya. Kenapa sih potential tuh kayak gini naik terus? Nah, kita bisa melihatnya itu kita terbiasa dengan hal-hal yang gak nyaman di luar kendali kita. Lihatnya dari posisi dari point of view yang berbeda. Betul. 3, sales. Maksudnya gimana sales? Udah pasti kan kita kan ketemu orang di sini. Kita ceritain proteksi yang terbaik buat mereka. Jangan lupa teman-teman, pelajari semuanya, kita perlu punya kesiapan. Tadi kalau dengar kemarin kita sharing, si Aldi sama Angel bilang katanya apa? Kesiapan bertemu dengan kesempatan, terjadilah closing. Nah, kita udah siap belum? Sebelum datang kesempatannya, dengan apa? Dengan kita training, ngerti program-programnya Prudential. Ketika ditanya kita nggak semua tuh udah siap teman-teman. Ya. Semua bisnis apapun kita perlu jago jualan. Lu mau bisnis apapun, mau buah gitu ya. Itu kan harus jago gimana jual. Meskipun kita kreatif nih, kita bagus nih net art-nya, tetap kita perlu punya kemampuan untuk menjual diri kita, benar nggak sih? Betul. Nah itu kemampuan yang semua orang perlu punya. Betul. Nah, ketiga, ini lebih ke respon ya teman-teman ya. Proaktif cegah problem, bukan reaktif. Jadi ketika ada problem itu maksudnya bukan kita lari di tanggung jawab seperti yang tadi dibilang Westi ya cerita tuh. Kita tuh di sini lebih ke ngerespon ketika ada masalah. Yuk kita hadapin, kita cari solusinya teman-teman. Ketika di akhir tahun ternyata kita masih jauh nih pencapaiannya, kita cari solusinya. Tanya ke leader-leader di sini, apa nih yang bisa gue lakuin biar gue bisa ngejar 100 juta lagi nih. Gimana nih biar bulan ini gue bisa closing 50 juta lagi biar di circle gue bisa beresin. Perlu banyak tanya di sini. Bisa juga dengan caranya misalnya role play segala macam. Berikutnya adalah digital marketing. Ini semua orang zaman sekarang mau nggak mau udah perlu saatnya menuju ke digital marketing teman-teman. Suka nggak suka, bisa nggak bisa, tua atau muda, digital marketing udah harus perlu jadi sesuatu yang kita bisa lakuin teman-teman. Karena kan setiap orang kan menghabiskan waktu di handphone ya. Nah kita pakai untuk mempengaruhi itu teman-teman.
itu mempermudah buat bisnis kita teman-teman, dan kita mahir digital marketing menurut ini nih para business owner Betul. yang sukses. Jadi udah nggak bisa dihindari digital marketing itu karena dia aduh gue nggak bisa, udah nggak bisa sekarang karena dunia sangat membutuhkan yang namanya digital marketing itu. Dunia berubah ya. Dunia berubah. Kalau kita nggak berubah, ya kita akan ketinggalan zaman seperti Nokia ya. Nokia dia bilang, gue tidak melakukan apapun, gue cuma diem, tapi kenapa gue akhirnya berakhir seperti ini ya? Karena dunia berubah, lu berubah, nggak bisa cuma diem aja. Betul. Berikutnya, nah ini nih, networking and relationship building. Seperti kata-kata kalau kita training itu ada bilang apa? The profit is in the relationship. Benar nggak sih? Gimana kita tuh bisa mendapatkan relasi dari seseorang, disitulah kita bisa dapat keuntungan. Di sini tuh kayak Ica nih, contohnya nih, wah, networkingnya banyak banget ya. Komunitas tenis, komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas apa lagi banyak ya. Lari kan ya? Lari dari kehidupan ya. Arisan, ibu sekolah. Jadi tapi memang benar networking itu memang dibutuhkan banget di bisnis kita ini loh. Kita mau ada tujuannya ya, kita misalnya mau ikutan klub itu kan pasti ada tujuannya. Betul. Kita udah dewasa gini kan nggak mungkin ya ikutan cuma ngabisin waktu, pasti setiap orang yang ada di komunitas itu punya tujuan. Networking dan relationship building. Betul. Nah tadi relationship building ini penting. Jadi jangan kita datang, kita ada komunitas apa ya? Misalnya komunitas yoga misalnya teh. Kita datang ke sana, tapi karena di kepala kita tuh udah pengen jualan ke dia, langsungnya nodong. Kayaknya nggak seperti itu, karena kita kuncinya adalah di relationship. Kenapa di sini bilang networking and relationship building, bukan cuma networking doang. Karena tadi yang saya bilang, the profit is in the relationship. Gimana kita membangun relasi. Jadi kita bernetworking, tapi kita membangun relasi di situ. Jadi kita deep banget, ngebantuin, nge-give dulu kayak Ica mungkin ngasih dulu ke ibu-ibu. Ica mau makan apa? Siapin makan gitu mungkin. Ada banyak caranya ya. Sama juga kita juga perlu jadi yang dipikiran orang itu kita yang paling pertama dulu apa? Top of mind. Top of mind. Kita harus menjadi top of mind di komunitas kita apapun itu. Contohnya di lingkungan tetangga di RT, pastiin kita ini di top of mind kalau insurance atau pengen jadi bisnis asuransi, dulu carinya misalnya share. Misalnya di lingkungan ibadah nih, di komunitas, pokoknya kalau misalnya ingat insurance, pokoknya gue inget Injil. Nah itu di pengajian, gue ingetnya siapa? Basket Rian misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi orang pertama ya. Kalau di lingkungan basket ini, di antara semua teman-teman, Rian deh yang paling top mengenai insurance. Nah teman-teman harus membuat penimbunan itu di mana di lingkungan kecil teman-teman, mulai dari lingkungan kecil itu teman-teman yang ada di top of mind-nya mereka. Di roster, cek banget, gue, nah gitu teman-teman. Semua. Belum akhirnya teman-teman ada di top 1-nya nanti di Prudential, top 1%-nya. Nah, dari komunitas kecilnya teman-teman bisa di-geng semua, nah buat top of mind-nya. Nah, itu teman-teman. Simpel ya teman-teman ya. Nah, udah terpenuhi semua tadi. Jangan lupa perlu yang namanya, karena kita berbisnis, kita sebagai business owner perlu punya time management dan productivity. Kita perlu, makanya kenapa kita ada agenda yang OCS yang kemarin ini bukunya itu ya. Itu tuh lah salah satu time management kita. Sayangnya tapi buku time management itu kalau nggak diisi nggak jadi produktif. Makanya perlu diiringi dengan time management dan productivity biar apa? Biar kita bisa berhasil di bisnis ini. Nah itu dilakuin oleh semua business owner loh teman-teman. Yang udah di riset sama si Harvard. Show me your agenda and I show you your future. Oh future ya. Teman-teman lihat aja agenda teman-teman yang paling ya. Hasil dari kayak gini tuh bisa terlihat dari seberapa banyak teman-teman ketemu orang. Gitu. Nah, kayak seru nih kalau sekarang kita tuh kan mumpung kita ada circle nih ya. Boleh nggak nih teman-teman ngumpul sama geng circle-nya? Coba dong bahas dong sama teman-teman semua nih. Apakah kalian tuh udah apa namanya ya? Udah melengkapi belum si bisnis skill ini nih? Ya boleh teman-teman share menilai teman-teman tuh posisinya ada di mana
diskusi. Dibagi untuk grup circle-nya. Yang nggak ada grup, nanti boleh bikin grup juga. Sama cerita juga mungkin boleh goalnya apa mungkin di awalnya kali ya. Teman-teman, kalau teman-teman dari 7 skill ini, mana yang jadi strength-nya teman-teman? Ada yang nggak punya, ada yang nggak ikut circle nggak tapi sini? 1, 2, nah gabungin aja kali ya. 3. Berarti 1, 2, 3 ya. Bertiga tuh Mike sama siapa yang bertiga nih ke depan. Mike sini Mike, di sini aja. Oh, 4 ya. Bisa juga. Satu lagi siapa? Oh ya, Sharon ya. Oke. Sekarang kita berdiri, kita ketemu sama grup kedua. Yuk. Belum kenal. Udah. Jadi gimana nih? Mau yang lama dulu aja? Mau yang lama dulu? Yang baru aja, karena Dewi mau baru deh. Yang lama. Yang lama dulu aja. Oke, ya udah kalau gitu kita ada salah dari teman-teman, kita hitung aja. Kita hitung 5 ya, teman-teman. Oh, gitu. Ya udah, ya udah. Oke. Dari mana lu? Dari mana lu? Duduk di Ica dulu ya. Siapa nih? Cilili ya. Lima. Tuh. Oke, nah boleh ngumpul yuk per nomornya. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, Grup 5. Nah, teman-teman bisa sharing 7 skill wajib ini. Kakak boleh sharing juga dong mengenai mana ya untuk mengatasi nanti ke depannya nih kalau tradisional. Yang cepet itu sih. Ada juga, kotaknya juga. Kita ngejar cepetnya kan kita. Waduh. Banyak banget ya. Jangan. Di Januarius ya. Ini kita kasih waktu berapa lama ya? 15 menit ya? Hah? 15 menit. Teman-teman 10 menit ya buat ngobrolnya ya, diskusinya. Ini ada kursi tinggi satu nih. Yang online di diskusi juga mungkin boleh ya. Ada berapa orang ya? Ada Daryl ya. Dua ya. Lagi balik ke rumah jangan. Ini si Sheila kayaknya asik banget sih. Seru banget sih lah. Hah? Ayo, coba. diskusinya kayak Seru banget. Nah, boleh kan ada yang di grup teman-teman ya kalau teman-teman rasa ini ceritanya seru banget Ini. Boleh dong, siapa nih tunjuk dong. Yuk ke depan yuk, satu nih, siapa yuk? Siapa yuk? bisa menginspirasi teman-teman. Oh, Adrian mau sharing? Adrian, ayo Adrian. Hai Kak. Atau mau ini aja, Mariam ya? Udah kayak mau cerita. Yuk. Boleh, ayo. Tepuk tangan dong, teman-teman dong. Ya Kak, coba dong sharing ya. Sini. Yang tadi. Ya. Pagi.
Hmm. Mungkin yang belum Widih. Oh, sih. Romantis ya. Istrinya langsung gini, romantis ya. kalau yang lainnya alhamdulillah karena ya memang kita sudah punya satu punya visi. Iya. Saya sudah belajar banyak di visi, jadi sudah saya Waduh. jadi saya aja ya aktivitasnya ya saya banyakin usaha untuk menjadi pendengar yang asik, berjualan dengan nyaman, maksudnya happy lah ya. Jadi bisa alhamdulillah kemarin juga baru Asik. ada yang belum proses, maksudnya masih menabur kan. Baru Januari itu jualannya sama istri. Asik. Lagi nih. Jualannya sama istri. Juga saya buka ini. Aduh. Oke, saya bilang ya mungkin ada yang udah ada pasangan baru dia berdua. Nah, oke. Nah, iya. Wow. Ya itu yang saya Boleh tahu isinya tuh goalsnya apa sih sebenarnya? Amarel sama ini TKT? banyak sih ya. Waduh, banyak. Ya pertama mungkin ya saya pengen punya income 15 juta. 15 juta, oke. Yang kedua ya saya pengen ngajak anak saya untuk umroh. Oh, Ya banyak jalan-jalan potensial. asik. Lagi ya? Kalau semuanya ya. Pasti. Ya di legacy mimpinya di Prudential mimpinya banyak. Wow, iya. Kalau di kerjaan mimpinya ya selamat aja tiap hari kerja datang pulang pagi datang sore pulang pagi datang sore pulang. Kayaknya nggak ada. Nggak gerget gitu ya? Ada apa yang harus lakukan. Iya. Iya. Wow. Oke. Tepuk tangan dong buat Kamarel. Thank you ya. Terus duduk. Ya. Berani sharing ke depan. Thank you ya Kamarel. Nah, satu lagi dong. Boleh nggak satu lagi nih yang mau sharing ke depan dari siapa? Siapa tuh kalau Gil? Oh iya. Adrian? Melody, oke boleh Melody, kayaknya Melody di seru nih. Boleh Melody dong, Melody. Tepuk tangan buat Melody dong. Aduh, membara banget gitu ya. Terus-terusan ke Bogor, silakan. Sini tengah Melody. Tadi yang dari 7 itu apa aja yang udah dilakuin checklistnya? Yang goalnya masih sama, yang harus tuju aja sih ke China. Baru pada jamnya kayaknya lu kalau misalnya ada diskon jadi apa? New agent, ya. Bisa nggak?
pegang aja. Terus udah gitu tuh bisa dijadiin portfolio buat nanti ke depannya katanya, portfolio biar makin nasabahnya makin trust ke lu katanya. Ya udah, cobain. Udah gitu, bagus sih gitu. Wow. Ya, namanya sebelum tuh pasti ada aja ya gitu. Terus kalau misalnya ya kayak Pengen tahu dong kalau lu dari si networkingnya tadi gimana sih? Apa yang lu udah pernah lakuin sekarang? networking Nah, soal building relationnya gitu. masih sama sih kayak yang diceritain dari Hmm. yang dulunya apa ya, Oke. Ya, aku. itu like gitu lah kayak yang di komen itu tuh apa ya ini lah ya tulus lah gitu. Mau sebenarnya sama banget kayak Oh. Oh. gitu pokoknya. Dan terus udah gitu lu sekarang coba yang aku emang gitu ya like doang Wise. begitu mulai birthday kayak happy birthday lo emang makanya kelihatannya susah tapi kan emang harus di ya pokoknya ya emang yang hasilnya Oh, ya ya nah iya, setuju. kayak Setuju. Setuju banget. jadi nggak ada namanya apapun bisnis apapun tapi kalau semua udah pernah punya bisnis semua tuh dimulai kan dari nol maksudnya kayak kan aku juga maksudnya aku cerita samping aja lah ya kan aku juga ada bisnis lain juga kan di retail. Nah kalau mau lihat dari awal kan sudah berjalan 5 tahun ya itu udah selesai kita itu udah tercapai gitu ya. Dari awalnya dari betul dari kayak dua anuan sama orang dan ini apa itu Ya. mau lihat dulu perspektif bisnis dulu itu aja dulu fokusnya sekarang udah fokusnya yang Lunda gimana kan untuk tiap hari dia dari Lunda yang Lunda gimana aku tidak Otaknya nggak ada. Otaknya nggak ada otak monyet. Semua. jadi aku daripada lupa Ya, ya. Ya. aku juga ya dari situ juga lu nggak boleh nunda kalau nanti lu lupa relate banget. Itu lancar. Die. Wow. Thank you. Boleh diambil hadiah dulu dari Westi dong. Nah, lagi dong buat Naldi. Oke.
Nah, teman-teman, ada yang mau sharing lagi? Udah cukup. Oh, so takut gitu. Kita lihat di circle itu nggak ada habisnya, terus activity, makanya hasilnya juga ada teman-teman. Betul, betul. Semangat Semangat teman-teman. Nah, jam sudah menunjukkan jam 11. Ternyata ini terakhir nih kita ya, boleh nggak ada satu video buat teman-teman nih? Valen boleh nggak dikasih lihat? Bagi teman-teman nih dari bisnis production, benar kata Melly tadi, prosesnya emang nggak gampang. Bukan ini. Prosesnya benar nggak gampang, teman-teman. Ada proses pastinya. Nah, ternyata di luar sana pun benar kata Melly, nggak mudah juga. Nah, ini ada satu orang pengusaha kaya dari nggak tahu Dubai ya kemana nih ya? Bukan Sanjay dia, Anjay. Bagus banget. Boleh ya kita putar dulu ya, Valen? Teman-teman ya, kata dari orang sukses aja ternyata bener ya, memulai bisnis itu memang nggak mudah teman-teman. Bahkan tadi aja nih pengusaha apa namanya aquapark terbesar di entah di mana itu, pokoknya Dubai, dia tuh awal mulanya dia kan salesman juga, dia katanya good salesman katanya. Dia tuh tahun pertamanya ditolak sebanyak 617 kali, yang per harinya ada 2 kali yang mengatakan tidak. Berarti bayangin berapa banyak dia bikin janji ketemunya kalau di kita mah ya. Jadi teman-teman, bisnis kita nggak perlu sampai kayak gitu, teman-teman, nggak perlu sampai harus di show 24 banyak show itu sampai juga bangkrut, kita nggak perlu sampai kayak gitu teman-teman. Cuma yang perlu kita lakukan adalah kita aktivitas maksimal, kita lakuin janji temunya, kita perkuat selling skill-nya kita, cukup itu aja teman-teman, dan bikin janji ketemu sehari dua aja teman-teman. Sesimpel itu buat bantuin teman-teman punya hasil yang baik di potensial. Jangan biarkan monkey kita mendominasi otak kita ya. Yes. Menunda kita jadi temu. Oke, ini hari Senin saatnya kita calling day, oke? Kita calling war ya, oke? Siap ya teman-teman? Dari kita teman-teman, Semangat teman-teman ya. Yang online thank you ya.